Anies batal atau Iya, gagal betul, maju betul. sebagai kontestan. Sudah menjajaki sana sini gitu kan, tokoh yang potensial jadi wakil, tapi mereka ya nggak berani itu tadi, mau nggak mau adalah orang yang bukan representasi dari. Ini menariknya, kenapa juga Luhut ikut-ikutan? Gimana? Luhut, Paloh, Megawati. Oh. Nah, Yo, ketemu lagi bersama gue, Stefanus Pramono. Raimondo Srikang. Hussein Abri Dongoran, Oke, sama kami bertiga di program Bocor Alus Politik. BAP. BAP yang selalu mencoba untuk memberikan informasi-informasi terkini, terbaru yang kami bocorkan secara halus kepada Anda semua. Oke, sekarang kita hari ini mau bicara soal Anies Baswedan. Anies ya. Anies. Seringkali soalnya kita dituding pendukung Anies ya kan. Gak apa-apa nanti kita Dari dulu kayak kita juga, bilang pendukung Anies ya. dari dulu gitu ya. Kalau kita nulis Anies dibilang pendukung Jokowi. Persis. Giliran kita digebukin kagak ada yang belain ya kan. Inilah eranya Sama post, aja. eranya post truth ya. Orang mau mendengar apa yang dia pengen aja. Oke, sekarang kita langsung ke tema kita nih ya. Anies. Rika, gimana nih nasib koalisi Anies nih? Aduh, nggak jelas kayaknya. Ya. Nggak jelas. Gimana? Kenapa nggak jelasnya nih? Enggak, karena ini kan koalisi yang pertama kali, Pram. Yang pertama kali terbentuk kan, sebelum PDIP, sebelum KIB juga. ya Prabowo Ya, bikin koalisi kan. Ini kan koalisi kan yang pertama kali terbentuk, tapi sampai sekarang juga ya gitu-gitu aja gitu loh. Ya oke, ada capresnya Anies Baswedan, tapi kan orang kemudian menunggu siapa wakilnya gitu loh. Wakilnya, Itu oke. kan. Belakangan malah mereka bilang Demokrat mau mengevaluasi posisinya di koalisi perubahan tuh Sin. Ya. Kalau mereka kalau Wapres nggak segera diumumkan. Kan? Oke. Jadi tambah ribet nih koalisi ini sebenarnya. Ini maunya apa sebenarnya ini? Udah dia setahun duluan ya sebelum pendaftaran presiden Iya. mulainya ya. Ya benar 2022 Oke, ya. 2022. Oktober ya. kalau Ya, nggak salah. Oktober. Deklarasi Anies Nah, awal-awal. Sen, lu kan punya info Bocoran. soal cawapres ya, cawapres dari Anies ya. Bocorin dong, seperti apa tuh kira-kira? Ya ini menarik banget Pram, dinamika terakhir ya kan, ini semakin mengerucut. Kemarin Willy Aditya bilang kalau nggak salah tinggal satu nama ya. Tinggal satu nama. Tinggal satu betul. nama. Nah kita kan itu Menarik. juga kotak-kotak Pandora ibaratnya. Kita cari tahu info-info ternyata masih ada ganjelan. Oh, Oke. Satu nama itu siapa, Sen? Bocorin dong. Kemungkinan besar ya. Gue takutnya dibilang endorse lagi kayak kemarin nih. Kemarin gue dibilang endorse Prabowo. Sekarang dibilang nanti endorse ini. Enggak. Ini namanya adalah AHY. Ahy. Oke. Kenapa AHY? Pasti Sin. Ini udah clear. Di minggu ini. Oke. Oh, pekan ini. Pekan sebelumnya beda lagi. Beda ya? lagi. Seperti pernah kita tulis ya, ada nama-nama lain seperti Kofifa gitu FIFA ya. segala macam. Kenapa AHY? Karena sebetulnya yang mau jadi cawapresnya Anies nih banyak. Tapi takut sama lurah. Takut sama lurah, tunggu perintah lurah, segala macem lah. Nah, kenapa juga AHY? Ya karena dari koalisi 3 partai ini, dari Nasdem, Demokrat, PKS ini sebetulnya sudah tidak keberatan dengan namanya AHY. Sudah beres lah Beres urusan-urusan. ya. Sebelumnya dia kan ngotot akhir tuh, sempat ngotot. Akhirnya ternyata cuma kuat di Jawa Barat saja kan. Iya. Kalau AHY bisa dibilang kuat juga di Jawa Timur ya, memang battleground di sana kan. Iya. Dan bisa juga lah pakai perangkat-perangkat atau enggak jaringan bapaknya Pak Iya. SBY seperti itu. Itu peta terakhir Pram. Oke, tapi masih belum pasti. Masih belum Masih belum pasti juga. Kenapa? Menariknya ini Kenapa? belum pasti kenapa? Karena ternyata Paloh ini menolak AHY. Surya Paloh maksudnya? Surya Paloh. Oh. Surya oke. Paloh menolak. Mungkin karena ada hubungan antara Surya Paloh dengan Pak SBY yang kurang bagus di era Pak SBY dulu kan. Iya, kita tahu Pak Surya Paloh tuh dulu sering beberapa kali melawan lah kebijakan dari Iya di eranya SBY waktu era itu SBY, kan. betul. Mungkin sampai sekarang masih merasa kalau misalkan anaknya bisa jadi cawapres, gua bakal kemana ke depannya kan begitu. Ini kan lagi-lagi pertarungan kekuasaan juga kan di 2024 ke atas. Siapa yang lebih bisa menjadi pemimpin koalisi ini Betul, berarti ya? betul. Ada hitungan seperti itu juga. Makanya yang gue dengar nih bocorannya nanti
dalam waktu dekat akan ada pertemuan tuh antara SBY, Salim Assegaf sama Surya Paloh. Oke. Lagi disetting lah supaya mereka bertiga bisa ketemu. Gitu. Tapi gue tertarik sih, Sin. Maksudnya seberapa besar efek AHY ya ketimbang nama-nama yang pernah kita bahas tuh, Pram. Misalnya Anies. Kofifa, Kofifa. ya kan? Terus kemudian beberapa ketua umum partai kan juga pengen tuh. Terus kemudian PKS juga nyodorin Aher gitu kan. Tapi kalau AHY seberapa besar ya daya ungkitnya ke pemenangan Anies tuh? Gini, Kang, karena koalisi ini koalisi perubahan kan. Kalau misalkan ditempel dengan katakanlah ketua umum yang lu bilang itu kan ada dua kan, ada Muhaimin Iskandar dengan Erlangga Hartarto kan, ketua Partai pendukung pemerintah maksudnya. Partai pendukung pemerintah. Ya. Andaikan mereka berdua menjadi cawapresnya Anies, narasi koalisi Perubahan perubahan kan itu bisa luntur ambrol. dengan Iya, sendiri, iya, ambrol dengan sendirinya kan. Nanti juga para pendukung Anies mungkin yang masyarakat di bawah yang gampang terpengaruh dengan narasi bisa bilang itu titipan istana juga kan. Akhirnya nanti suara terpecah belah seperti itu. Dua itu. Dan Mahfud kan kemarin juga Mahfud kan juga masuk kan, dia juga menolak. Mahfud sebenarnya potensinya besar banget loh kalau misalkan sama Anies. Tapi ya mau apa enggak kan? Karena kan lagi-lagi kan Mahfud dengan kondisi dia sekarang yang sering mengkritik sana sini dianggap terlalu banyak musuhnya gitu. Nah, takutnya jadi sasaran tembak kayak gitu. Jadi ini dianggap sebagai profil dari perubahan ya. Perubahan. Dengan masuknya Mas AHY gitu Ya. kan. Tapi kalau kita lihat tadi masih belum terjawab juga tuh pertanyaan Rikang kan, seberapa daya ungkitnya ya terhadap elektabilitas Anies. Kalau kita lihat profil atau rekam jejaknya dia maju sebagai Cagup cagup kalah. di DKI kalah ya kan, kalahnya sama Anies pula ya kan, sama Ahok juga lah. Terus banyak orang juga kan sebenarnya masih meragukan ya, terutama para politikus itu kan kira buka-bukaan aja bahwa banyak yang masih meragukan bahwa AHY itu hanya purnawirawan mayor gitu kan. Nah, ini kan agak ini gak sih kalau kita lihat gitu ya, image semacam ini tidakkah ini justru bisa menjadi sandungan untuk Anies? Betul. Gimana kira-kira? Tapi gue melihatnya gini sih, Pram. Jadi ini lebih kepada pilihan yang terbatas. Terbatas. Jadi kenapa gue bilang tadi koalisi perubahan itu ya gini-gini aja gitu kan? Karena mereka semakin terbatas pilihan pasangan untuk Anies. Betul bahwa mereka menjajaki banyak calon. Kofifa, ya kan? Salah satunya ya yang gue dengar itu Kofifa yang paling santer, karena lobby ke Kofifa ini bukan cuman Anies gitu, tapi Pak JK turun tangan, Pak Surya Paloh turun tangan gitu kan. Ketemu pun nggak berani lagi. Nggak berani gitu kan. Jadi kenapa kalau info bocoran dari Husein tadi AHY gitu, gue melihat ini sebagai pilihan mereka yang terbatas. Jadi sudah menjajaki sana sini gitu kan, tokoh yang potensial jadi wakil, tapi mereka ya nggak berani itu tadi, mau nggak mau adalah orang yang bukan representasi dari rezim atau bagian dari pemerintahan sekarang gitu. Kofifa oke, sekarang dia gubernur, tapi bocoran yang gue denger dia merasa berutang budi ke Jokowi yang memenangkan kan? dia ya di 2018 dan saat itu kan dia berhadapan Jokowi berhadapannya dengan PDIP kan, Jokowi sendiri kan, dan Jokowi dianggap lebih berpihak pada Kofifa. Itu jadi gue melihat kenapa AHY lebih kepada pilihan mereka yang terbatas gitu. Aher mereka bukan bagian dari pemerintahan, tapi seperti kata Husein, terbatas banget Jawa Barat, bos. Jadi Pilpres ini bukan cuman dan dalam lu lihat survei-survei kalau misalkan ada pemetaan wilayah ya kan, Anies pun kalau di Jawa Barat udah bisa menang, bisa dibilang gitu. Jadi buat apa lu nambahin? Gak ada nilai tambah. Buat apa lu nambahin suara di situ, orang yang kuat di situ aja, harusnya kan di daerah lain kayak gitu kan. Tapi ini tadi lu bilang pilihan terbatas. Ya, Pram. Berarti bukan pilihan terbaik dong kalau begitu. Ya mau nggak mau dibilang gitu dong. Atau ini adalah yang terbaik dari yang terbatas mungkin. Ya daripada nggak maju, ayo. Ya, daripada nggak maju kan? Daripada gue maju sendiri ya. Daripada maju sendirian gitu, atau daripada Demokrat pergi, ya mau nggak mau gue terima aja gitu. Kalau gue jadi Anies ya gitu kan, daripada gue nggak maju, nggak ada pilihan ya udah kita coba aja, kenapa enggak? Berarti dengan kata lain SBY mengunci dong ya, bahwa harus AHY
Ya bisa jadi, gimana menurut Dari saya? awal kan kita sudah dapat info itu ya kan, dengan masuk ini dari berapa bulan tahun lalu lah bahkan. Ya berarti gitu kan. tepu-tepu dong ya kalau mereka bilang oh kami membuka diri untuk calon lain gitu. Kalau Demokrat berarti sudah dari awal memang ya udah AHY itu Iya, aja, dari awal that's kan. it gitu kan. Betul. Iya, Membuka diri nggak apa-apa ya, wajar kan. Itu kan ada nama lain masukkan segala macam, ya udah masukkan. Tapi kan pasti pada akhirnya ya ayah pasti akan mendahulukan anak kan. Oh SBY maksudnya. Kayak gitu. SBY mendahulukan Lagi kan kalau lihat elektabilitas dari berbagai survei kan AHY juga nggak jelek amat lah ya. jelek-jelek banget lah dibanding Lumayan lah ya. lumayan dia kan. Oke, memang sudah identik dengan image sebagai bagian perubahan itu ya. Iya, itu dari rezim image itu yang ingin dijaga kan, narasi-narasi itu. Karena kan dulu di 2014 kan banyak orang-orang tidak mau Pak Prabowo menjadi capres kan. Pada akhirnya kan memilih Jokowi ini 2014 kan. Di 2019 pendukungnya Jokowi mulai pecah kan, ada yang bahkan golput dan lain-lain. Nah, di 2019 ini kan game terbaru lagi nih. Pasti kan ada orang-orang yang nggak mau Jokowi, nggak mau Prabowo, pasti mencari 2024 maksudnya. ya 2024 maksudnya 2024 orang nggak suka dengan Jokowi, orang nggak suka dengan Prabowo, pasti akan memilih alternatif lain kayak gitu kan. Pasti kan mereka akan trial seperti di 2014 yang lalu kayak gitu, Pram. Gitu. Oke, tadi lu sebut bahwa ada sebenarnya banyak nih yang mau. Betul. Mereka kan nggak terbatas amat dong, Ya, ya kan? betul. Tadi ada sebut nama siapa? Erlangga. Erlangga Hartarto, Golkar. Terus juga Caimin yang katanya juga ngebet pengen jadi cawapresnya Anies gitu. Gimana ceritanya? Enggak, tapi gue tanya dulu deh, ini mereka ngelobi itu dalam rangka jadi cawapres Anies atau menarik atau memecah koalisi perubahan? Ah ya, Coba itu Zen. juga tuh. Dua-duanya. Dua-duanya. Semua cara itu dicoba. Oke. Yang pertama kita bahas dulu ya cawapres kan. Karena tadi kan kita bahas cawapres. Betul. Ini sebetulnya kan Erlangga kan, kalau gua ngobrol-ngobrol sama beberapa orang di Golkar kan juga tertarik menjadi cawapresnya Anies. Iya. Ini kita flashback dulu, Iya. waktu itu ada pertemuan Kali AG, Di pulaunya Surya Paloh. Surya Paloh, itu jauh sebelum ada deklarasi-deklarasian. Di situ Surya Paloh meminta Erlangga untuk bikin konvensi lah, seperti Demokrat. Oke. Siapapun cawapresnya dari Golkar. Ya. Berarti kan Which dari is situ Erlangga ya. which is Erlangga kan, dan capresnya adalah which is Anies kayak gitu. Di situ Erlangga menolak. Di sinilah biang kerusuhan semuanya jadi mandek semua koalisi sebetulnya Erlangga ini. Dilalah Erlangga mentok kemana-mana kan. Iya. Mau ke Ganjar nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena ada khawatiran Erlangga itu menarik elektabilitas Ganjar ke bawah. Bukan ke atas. Justru merosot ya. Merosot gitu. Mentok atau karena elektabilitas Erlangga yang Ya, elektabilitas Erlangga kan koma-koma itu? koma-koma 0, ada istilah 0,4 gitu. Salam apa sih istilah 4.0 itu elektabilitasnya Erlangga kayak gitu kan. Itu agak berat. Ke Prabowo pun agak berat juga kan, karena Pak Prabowo kalau kita ngobrol sama orang-orang Gerindra kan nggak berkenan kan dengan Erlangga kan. Mungkin list terbawah lah kayak gitu. Perlu mengambil ini berarti ya suara dari partai Islam berarti dari kalangan Islam ya, kecenderungannya begitu ya. Betul. Kenapa juga bisa jadi Pak Prabowo tidak mengambil Erlangga karena urusan keislaman itu tadi. Betul, ya, karena kan berkaca ke pengalaman Pilpres 2 atau 3 Pilpres sebelumnya kan Prabowo tidak pernah berpasangan dengan kalangan Islam kan. Kecuali Sandi yang tiba-tiba pakai peci segala macam gitu kan. Siwak itu ya, siwak di kantongnya itu. Itu. Makanya dia ingin mencoba ngambil NU Prabowo. Kembali lagi Siwaknya Sandi juga kemana tuh sekarang? pakai lip balm sekarang. Nah, kembali lagi ke Erlangga. Karena di hasil Rapimnas atau Rakernasnya Golkar kan memutuskan bahwa ketua umum Golkar itu harus capres cawapres kan. Makanya penjajakan lagi ke Anies kayak gitu. Apalagi grassroots-nya Golkar, kalau lu kemana-mana tuh kayaknya ketua-ketua Golkar tingkat provinsi kabupaten pusing tuh. Karena mereka di daerah kan banyak yang mau Anies tuh kan. Tapi sampai sekarang Golkar kan nggak bisa deklarasi Anies segala macam gitu. Makanya sudah mulailah Mas penjajakan itu, termasuk waktu kemarin pertemuan Luhut dengan Surya Paloh yang di beberapa Wisma kali ya. Nusantara beberapa kali itu Ya, kan. itu bicarain soal cawapresnya Anies juga ya. Termasuk Ya. nyodorin itu. Yang disodorin LBP waktu itu siapa? Kita tulis itu.
Ada beberapa nama sih, ya Mahfud ya, salah Mahfud MD. satunya, terus Kofifa Kofifa. AHA juga masuk kan situ. Erlangga ya. Erlangga juga masuk. Nah, ini menariknya kenapa juga Luhut ikut-ikutan. Gimana? Luhut, Paloh, Megawati. Oh. Bisa dibaca kan? Ini benar gak nih info yang gue dapat ya, LBP itu udah mentok dan nggak mau ke Ganjar. Benar nggak tuh? Iya, karena ini berkaitan dengan kemarin kontrak politiknya itu kan, kontrak politiknya Ganjar dengan PDIP Megawati ya kan. Ini kan artinya pertempuran bukan hanya capres-capres saja, tapi siapa di belakangnya. Ya. Kalau misalkan katakanlah Ganjar menang, Luhut dan Paloh ini ya apa sih istilahnya, olah-olahannya semakin minim lah ya. Makanya mereka mencari lagi alternatif lain supaya mereka juga tetap bisa berkuasa. Itu lewat Erlangga masuk ke Anies. Calon siapapun calonnya yang disodorkan, yang bisa diambil Anies, itulah yang kemudian yang didukung. Artinya ini cawe-cawenya Luhut. Ya bisa jadi kayak gitu. Bukan cuman Jokowi yang cawe-cawe, tapi juga Luhut. Tapi Luhut, menurut lu gimana, Bram? Dia bergerak atas perintah lurah, perintah Jokowi, atau ini dia sendiri inisiatif doang? Dia bisa jadi dua-duanya ya kan? Kalau gue lihat bisa jadi dua-duanya gitu. Bagaimanapun LBP ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha itu tidak mungkin menaruh telur di keranjang yang sama kan. Pasti dia akan memecah. Banyak ya? Banyak ada saham, kecuali memang lawannya memang hanya 2 gitu ya, seperti kemarin sudah jelas keberpihakannya pada siapa. Itu satu, untuk dia sendiri pun perlu ada garansi dong, supaya bisnisnya dia tidak diganggu ya kan. Kali aja dia ngelihat Surya Paloh bisnisnya diganggu gitu. Jadi dia nggak mau kena juga gitu. Itu satu ya. Tapi bisa juga dia selama ini dia adalah representasi dari lurah alias Jokowi. Nah, jadi apa yang dia lakukan adalah perintah atau keinginan Jokowi. Dan gue saat ini masih condong untuk ini dia tidak bergerak sendiri. Pasti tapi ada Luhut ya, Luhut tidak bergerak sendiri, tapi ada ya pembicaraan lah dengan lurahnya gitu. Itu menurut gue ya. Dan kalau kita lihat sekarang juga dia kan punya condongnya pada Prabowo ya kalau kita lihat ya. Gitu. Tapi balik lagi deh ke koalisinya Anies Baswedan gitu ya. Tadi kan kalau Anies dan AHY itu biasanya kan duetnya itu kan nasionalis religius. Kalau yang satu ini siapa AHY sudah merepresentasikan nasionalis, berarti Anies merepresentasikan religius dong. Lo tahu arah pertanyaan gue dong. Dan nggak pernah mau kan dia bilang. Nggak pernah mau kan dia bilang seperti itu, dan timnya juga nggak pernah mau bilang. Iya, Anies nggak pernah seperti itu. Dia berusaha memunculkan sosok yang nasionalis kan. Ya karena ini lagi-lagi pasti akan kembali kepada peristiwa Pilkada DKI. Jadi dia gua lihat Anies berusaha untuk mengikis stigma itu gitu. Maka kalau kata lu tadi Pram, dia tidak mau direpresentasikan atau dilihat sebagai tokoh yang religius. Gua ngelihat dia itu tadi, dia berupaya untuk menghapus rekam jejak dia di 2016. Itu hampir semua. Lu lihat deh wawancara Anies sama banyak media. Pertanyaan itu selalu muncul gitu loh. Nah itu muncul dan jawabannya selalu sama. Itu kan template kan. Betul. Ada template udah hafal kali. Coba lihat berapa gereja, coba. Jawabannya seperti itu kan. Iya persis. Ya itu jagonya Anies. Anies bagaimanapun juga bukan politikus yang kemarin sore. Garis tangannya juga bagus ya kan. Maka dengan segala kelihayannya dia, dan kita harus mengakui bahwa dia memang pintar untuk berkata-kata ya kan. Itu justru itulah politikus yang keren tuh sebenarnya menurut gue itu dia berhasil di situ tuh nunjukin. Dan ada berbagai hal yang bisa dia sampaikan gitu ya. Walaupun juga gue mendengar dia juga sudah nothing tulus ya, jadi atau nggak jadi gitu ya, udahlah gitu. Benar nggak tuh kira-kira? Kalau gue sih ngelihatnya ya mau nggak mau karena udah terlanjur deklarasi. Status dia kan sekarang baca pres. Iya, udah baca pres gitu kan. Ini tinggal 3 partai itu taken kan, meskipun mereka sudah punya nota kesepahaman, tapi mereka kan 3 partai ini tinggal taken gitu. Kalau nggak jadi apa kata dunia gitu loh. Jadi betul. Ya mau nggak mau udahlah maju aja gitu, maju untuk kalah atau maju untuk menang gitu posisinya. Nah
Gue melihat kalau sama AHY ini gimana ya? Ada keterpaksaan gitu. Kayaknya ada keterpaksaan gitu dan daya ungkitnya sekali lagi ya. Dan apa namanya? Faktor Jawa luar Jawa itu juga penting. Kalau gue ngelihat gitu. Memang Anies yang bocoran yang gue dapat sebelum Idul Fitri itu dia memang rajin tuh keluar Jawa itu kan, safari politik semua daerah di luar Jawa udah dia sapu tuh. Dan memang lumayan sih kalau gue lihat di survei dan ngobrol sama orang-orang dekatnya gitu dan udah mulai dapat hasil. Karena misalnya di Padang itu yang gue dengar udah mulai tuh bersaing atau bahkan sesekali menyalip Prabowo gitu. Jabar udah kalah kan dia. Prabowo udah kalah maksudnya. Prabowo udah kalah ya. Anies number 1 itu. Ya, tapi itu kan tergantung survei versi siapa ya kan. Survei bisa kita jadi tahu masih lah. menang Prabowo juga. Gitu. Iya. Tapi kalau menurut lu nih ya dengan Anies AHY, artinya lu nggak yakin nih bisa menang? Gue sih enggak ya. Enggak ya. Gue sih enggak. Main feeling. Enggak. Gue liputan politik cukup ya ada pengalaman gitu kayaknya enggak deh. Ya, bentar lagi WhatsApp banyak masuk ini dari orang-orang Demokrat ini kan. Sumber-sumber kita lu ngapain ngomong kayak gitu. Ya tapi segala sesuatu bisa terjadi ya. Kalau kita lihat kan kayak Prabowo dan Sandi waktu itu apa sih, tapi ternyata perolehan suaranya juga lumayan besar gitu kan. Bukan nggak mungkin AHY bisa mendongkrak gitu. Yang tadi gue bilang kan, yang orang-orang nggak suka dengan Jokowi, nggak suka dengan Prabowo, pasti kan akan ke kutub lain kan. Iya. Dan mereka masih silent ya. Masih silent, dan kan banyak juga kan hasil survei kan yang apa sih istilahnya tuh? Apa? Swing voters yang nggak berikan jawaban segala macam kan. Kalau misalkan diarsir lagi tuh kemungkinan ke pasangan nomor 3 itu nanti. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Anies ya. Anies ya, kayak banyak survei lah kayak pilkada, kayak yang Jawa Tengah kan tiba-tiba kayak bahkan yang Prabowo Sandi juga begitu kan. Yang bedanya kan lumayan jauh juga gapnya dari survei-survei. Tapi coba lu lihat deh sekarang, mulai ada survei yang kemudian menyodorkan hasil Anies batal atau gagal maju sebagai kontestan. Di DJA ya kemarin terakhir. Ya yang terakhir yang kemarin kita obrolin. Ya ada opsi Anies batal menjadi jadi cuma 2 pasang kan. Dan itu all Jokowi men semua gitu kan. Ini sebetulnya bocorannya gue udah dengar dari lama kan, skenario yang dilakukan udah banyak mengulas soal itu ya. Ini kan skenario Pak Lurah juga kan, bisa dibilang ingin 2 calon aja, nanti katakanlah yang akan ditinggalin itu adalah Nasdem dan PKS. Itu bahkan dari 2 tahun lalu gue dengar. Nasdem PKS berarti Demokrat akan diajak. Bisa diajak karena secara hubungan itu Jokowi dengan Demokrat kan nggak maksudnya nggak jelek-jelek amat lah. Bahkan PKS juga kan sama Pak Jokowi kan nggak jelek-jelek banget waktu di Solo itu. Tapi kan masalahnya PKS dengan di Ponorogo kan kayak gitu kan, dengan PDIP-nya. Skenario itu udah gue dengar lama. Jadi istilahnya Nasdem dan PKS itu hanya menjadi penonton aja. Nah, lu ikut game terakhir nih. Ibaratnya keranjang udah dibuatin sama Ki Lurah kan. Nah, lu masuk keranjang mana? Tapi lu portofolionya nanti semakin sedikit di kabinet kalau misalkan itu jadi kayak gitu. Oke. Tapi kalau usaha itu sekarang masih ada nggak? Masih, Pram. Masih ya. Lu dari seminggu tuh 2 minggu terakhir ya kan. Itu kan gemuruhnya Demokrat pengen diambil kan muncul lagi kan. Denny Indrayana tiba-tiba ngomong, Pak SBY yang kalau kita ngobrol-ngobrol itu jarang-jarang kan nge-tweet tanpa bilang-bilang dulu, tiba-tiba nge-tweet gitu kan. Artinya kan memang ada suatu kegentingan di sini, karena kalau sudah katakanlah Demokrat versinya AHY kalah di Mahkamah Agung. Ini kasusnya dengan Muldoko itu Muldoko itu kan. Itu kan sudah tidak ada upaya hukum lagi kan. Ya masih mungkin saja dia mengajukan upaya hukum lain ya, tapi menurut gue kecil kemungkinannya kan. Tapi ya gue jadi ingat ya, kenapa kemudian Demokrat kemungkinan besar nggak ditinggalin kayak Nasdem sama PKS. Coba lu inget-inget deh, Jokowi itu pernah pidato bahwa saya seorang Demokrat. Gitu. Jadi sebenarnya bener kata lu tadi Sen, jadi hubungan antara Jokowi dengan Partai Demokrat ini praktis nggak ada masalah gitu. Jadi ada kemungkinan kalau dari 3 partai ini yang kalau nggak jadi nggak jadi running, Demokrat yang akan diajak gitu. Jadi dua partai ini. Opsi udah lama itu, opsi lama yang pernah gue dengar. Itu.
kalau begitu kalau Demokrat hengkang nih, Golkar atau PKB bisa dong. Bisa lari ke sana. Cukup ya. Cukup. Kalau berani ya kan. Kalau Karena berani. begini. Itu apa ya? Kalau gue ngobrol-ngobrol ada istilah lucu begini. Lu ibaratnya punya luka, Pram. Luka beset aja gitu kan. Gue semprot-semprot, perih nggak? Perih. Nah udah. Paham kan? Para ketum itu punya luka disemprot-semprot. Aduh. Oh gitu ya. Makanya takut kan mereka kan masih menghitung itu kan. Nah, Atau mungkin nanti di last minute mereka berpikir lebih berani kan. buying time berarti Buying mereka time sekarang. kan. Katakanlah kalau misalkan gue jadi tiba-tiba dia papain, kan berarti masyarakat melihat wah ini gara-gara pilpres nih kan segala macam. Mungkin nanti itu yang akan dipilih ya oleh para dua ketum itu. Tapi yang gue denger nih Sen, sebenarnya Nasdem itu diharapkan nih oleh koalisinya itu untuk bersikap lebih keras gitu kan, menjadi seperti macan ketika Joni Plate diambil ya kan. Nah, tapi ternyata reaksinya nggak keras gitu kan, dan masih kelihatan sekali terlalu lunak ya nggak sih? Ya. Ini dan benar nggak sih info ini yang gue dapat ini? Ya, gue juga dengar bocoran itu Pram, karena Gitu kan ya? karena kan kalau misalkan lu tersangka dan lu sudah membuat koalisi perubahan dan apalagi Jokowi berkali-kali menyinggung itu kan, waktu di pertemuan ketum sama pertemuan para pemret kalau nggak salah disebut apalah gitu kan, Paloh saya jarang ketemu dan lain-lain begitu kan. Ya artinya lu rumah udah ditendang gitu kan, tapi lu masih datang-datang terus. Nah itu yang sebetulnya diharapkan oleh koalisi perubahan lainnya. Paloh, be brave, berani dong, lu udah tersangka, cabutlah. Nothing tulus aja Tulus gitu. aja lah, udahlah di situ kan. Ya. Tapi mungkin Paloh punya pemikiran lain kan. Yeah. Dalam kasus BTS ini, ya gue rasa tren korupsi ini kejahatannya semakin sempurna ya. Mungkin dulu sendiri, sekarang rombongan bareng-bareng gitu kan supaya kena. Itu mah udah lama ya kan soal berjamaahnya itu. Soal berjamaahnya kan, tapi sekarang lebih masif aja Pram. Nah kalau barengan kan, wah gue punya kartu asnya masing-masing nih. Mungkin Paloh bisa bilang begitu kan, makanya berbeda dengan waktu kasusnya siapa namanya sekjennya Nasdem itu, Patrice Rio Capella. Oh iya, Rio Capella. Cuman nilep 200 juta kalau nggak salah, dapat 200 juta pecat sama Paloh kan. Ini triliunan rupiah bro. Tapi kok silahkan buka-bukaan bahasanya kan, artinya kan dia megang sesuatu tuh. Berarti ini Paloh mau main ini juga, mau main game juga nih. Mau main game juga dong. Jadi kalau lu ngapa-ngapain gue keluarin nih keluarin kartu. semua, karena banyak nama-nama besar yang seperti majalah Tempo pernah tulis kan tuh 2 pekan yang lalu ya. Gitu. Oke. Iya. Iya, tapi tetap aja berani lah ya. Ada kemungkinan partai lain masuk. Betul. Artinya belum menyelesaikan masalah dong, menjegal Anies dengan cara menarik Demokrat gitu. Karena ada kemungkinan partai lain juga masuk. Tapi kan itu masih belum fix Mas. Masih belum fix ya. Pram. Kalau berani ya. Kalau berani kan. Sementara kan kita Ya, berbicara itu. koalisi yang sudah ada dulu. Gua menduga akan last minute sih. Akan last minute kayak gitu. Akan last minute karena ya mereka pasti melihat ya dari 3 calon ini kan yang kayak masih ada peluang gua masuk ya di Anies gitu kan. Betul. Dan tawaran ke Demokrat tuh datang juga Pram, waktu Prabowo ketemu SBY kan. Oh iya. Di Pacitan itu kan. Yang Gimana ceritanya? Bocorin dong. Yang gue pertemuan dengar antara kan Prabowo dan Prabowo SBY. itu kan 3 kali meminta waktu untuk ketemu SBY. Tapi 3 kali itu Pak SBY bilang nggak ada waktu. Akhirnya yang keempat dia proof. Pak SBY lagi sibuk melukis ya. Ya, saat sering itu ya. lukis, tapi lukisannya bagus-bagus loh. Gue juga pegang. Bagus atau tidak itu relatif, Gua- tergantung orang yang memandang. Oh, iya, gitu. iya. Tapi gue oke juga sih gitu kan. Oke, terus. Terus Dari paling nggak lebih baik dia melukis daripada dia Bikin lagu. bukan bikin lagu, lu jangan mancing lu. Tapi daripada dia bikin gerakan-gerakan lain seperti 3 periode gitu. Yang perlu dicontoh nanti oleh Pak Jokowi gitu. Kalau udah selesai ya udah bisa melukis, bikin bikin museum, lagu. samping-samping Ya, pantai. punya hobi lah ya. Punya hobi gitu. Ada yang bisa dikerjakan kalau tidak lagi menjadi presiden gitu. Jangan takut. Bukan hobinya ngerjain orang ya. Mas. Bikin takut orang ya. Itu waktu Prabowo ketemu sama SBY, bocoran yang gue dengar, Prabowo bilang, saya ini capres yang pertama. Untuk posisi cawapres itu urusannya saya serahkan ke lurah, Pak Jokowi. Yang ketiga dia menjelaskan hubungan dengan Pak PDIP. Lalu yang keempat lagi-lagi tawaran ke Demokrat. Ya. Mau gabung nggak ke koalisi Oke. koalisinya Prabowo kayak gitu. Ada tawaran SBY itu akan jadikan apa sih namanya
kayak menteri utama kayak di Singapura itu loh. Oh, oke. Ada menteri senior gitu Menteri kan? senior gitu. Intinya nanti SBY itu bisa terlibat lah dalam pembentukan kabinet. Dan juga nanti kalau misalkan lu ke luar negeri, ya lu masih bisa ketemu dengan presiden sana. Jadi masih dianggap sebagai selevel gitu. Tapi ini ngeri-ngeri juga nih. Setelah gue ngobrol-ngobrol info ini, artinya ini harus merubah konstitusi. Kalau ada menteri utama gitu-gitu. Maksud gue itu, Sin. Artinya secara nomenklatur kan itu nggak ada di kita. Nggak ada, ya makanya tuh. Apa mungkin itu ya? Makanya setelah gue ngobrol-ngobrol lagi, gue dalamin lagi, ini harus tawaran itu artinya adalah mengubah konstitusi kan. Kayak gitu. Ya itu, dan juga ditawari menteri yang ada saat ini dan menteri nanti di 2024. Berarti kalau mengubah konstitusi itu sudah dirancang dari awal masa pemerintahan, lebih jago dong Pak Prabowo ini ya dibandingin dengan Pak Jokowi ya. Mungkin itu terlontar saja kan. Mungkin terlontar saja kan analisa. Atau apa? Gue melihat ini gula-gula aja sih, Bro. Gula-gula, ya. Jadi gula-gula untuk melobi kan. Jadi ya kalau lu datang ngelobi orang untuk ngajak orang mau gabung ke gua ya nggak mungkin cuman ngajak doang kan. Perlu ada gula-gula, perlu ada apa? Kalau gua gabung ke lu benefitnya apa gitu. Ya, Jadi tawaran-tawaran itu. Gua menduga yang ada di pikiran Pak Prabowo ya nawarin sesuatu yang ya dia bisa dapat bergen lah ya. Bergen kan. Bergen. Politik ya. Dulu kan sempat juga AHY ditawari kan jadi Menpora kan, tapi kan nggak mau. AHY maunya Menlu atau nggak Menhan kan. Tapi yang terakhir yang gue denger tawari Menko, tapi gue belum jelas Menko-nya apa tuh. Maksudnya gabung ke Jokowi. Prabowo. Jokowi. Oh ya, Prabowo atau Jokowi. Jokowi dulu dan Prabowo nanti. Oh dulu. Oh, artinya untuk memecah Ya, perubahan kayak gitu. Tapi selain faktor Demokrat, yang perlu dilihat juga PKS tuh. Kenapa PKS? PKS kan berapa kali didatangi oleh Sandiaga Uno. Banyak ya agennya lurah ini ya. Banyak banget. Itu yang kelihatan loh. Yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Jadi Pak Jokowi ini kalau di barat ini seperti JNE ya, agennya banyak gitu ya. Oke. Terus gimana ceritanya? Ya, itu ya apa ya, baru lihat itu aja kan. Ada khawatiran juga nanti tiba-tiba Sandi narik PKS kan. Ya. Terus Tapi kan PKS sudah nggak mau ya sekarang. PKS nolak karena Sudah pasti nolak. sekarang posisinya. Oke. Karena kalau misalkan nanti tiba-tiba Anies nggak bisa dapat tiket, Terus? bisa aja masuk nanti jadi mana gitu dukung Sandi atau segala macam gaming lainnya. Oh, tapi bukannya Sandi udah hampir pasti ke P3 ya? Belum juga kan sampai Belum sekarang. juga. Kan minta waktu ada waktu idah-idah Tapi gitu. kemarin dia udah bilang lagi magang dia dalam tanda kutip ya. Lagi disuruh Mardiono, PLT ketum ya. Mardiono magang di P3 gitu. Dan dia juga bilang juga kalau kangen yang dulu gimana? Jadi Sandi itu betul-betul membuat partai politik sebagai alat saja kan. Iya. Yang dulu maksudnya Gerindra. Iya, Gerindra. Gue baca gitu di berita online. Itu sih Pram, bocorannya masih banyak cara-cara yang dilakukan untuk menggembosi koalisi perubahan ini kayak gitu. Jadi menggembosi lalu juga ya masih cawapres juga gitu-gitulah. Iya. Artinya kalau kita melihat sekarang pun juga masih ada berbagai kemungkinan ya. Ya, masih sampai November, Pram. Sampai Oktober ya. November ya? Oktober. Lu pendaftaran episode pertama lu bilang September. Terus sekarang lu bilang November bukannya penutupannya ya? Oktober pembukaannya. Ya penutupan, gue bicara penutupan. Nanti kita cek ya. Kita cek mana yang salah nanti ditampilin ya di sini ya. Oke, tapi kalau kita dari pembicaraan tadi berarti memang masih segala kemungkinan masih bisa terjadi ya. Masih lama gamenya nih. Sekarang bulan November, Mei, ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oke, Oktober, sudah November. Juni, woy. Terus Juni ya? Juni. Beginilah kalau Juli, terlalu lama kerja di Tempo jadi Agustus, lupa September, waktu Oktober, ya kan. November. 6 bulan lagi satu semester. Tapi jangan salah loh, jangan-jangan nanti ya last minute ada orang-orang yang tadi kita sebut ya, yang Berani. yang nggak berani, Tiba-tiba Yang berani, nggak ya. berani kan, Berani. seiring masa jabatan Jokowi yang mau habis, Ya. artinya daya Semakin tawar dia kehilangan semakin power kecil, ya. kehilangan power, jadi orang-orang yang kita sebut kayak Kofifa, siapa tadi yang nggak berani, Lebih berani ya. Nah itu Lebih mungkin berani. akan jadi Masih game bisa changer. Betul. Nah, kalau ada tokoh-tokoh yang mau mengambil manuver kayak gitu, gue yakin semakin menarik ini. Betul. Apalagi kan dengan kejadian kemarin kan Mega dengan Jokowi kan, ada intrik-intrik kan. Artinya kan mungkin saja musuh politik Jokowi melihat sekarang yang lebih kuat adalah Megawati kan. Makanya artinya ya Jokowi perlahan-lahan ya seperti Kang bilang kehilangan power itu. Dan mereka berani untuk mengambil resiko kan. Iya. Seru ya.
Seru lah. Sampai Oktober November. Satu semester lagi Mas. IPK lagi. kuliah aja bisa naik turun kan, apalagi ini kan. Iya, obrolan-obrolan seru semacam ini, bocoran-bocoran info ini akan selalu kami sampaikan kepada Anda semua di Bocor Alus Politik. Untuk episode ini kami undur diri dulu. Saksikan terus program Bocor Alus Politik di YouTube tempo.co dan kalian bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Ciao.